Oke, baik teman-teman, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan pada modul yang ketiga ya. Ini adalah sama juga judul yang kemarin, tetapi eh, dengan petunjuk yang berbeda ya. Oke, di sini ada 5 yang akan kita kerjakan ya, dari 5 praktikum. Yang dimana untuk praktikum pertama itu ada sinyal diskrit dan kontinu. Oke, yang dimana di sini kita disuruh untuk menjalankan yang pertama itu adalah menjalankan dari dua program ini, praktik 1A dan praktik 1B. Lalu kita diminta untuk mengamati hasilnya dan kita buat untuk dari mengamati itu kita buat pembahasan mengenai pengertian sinyal kontinu dan sinyal diskrit serta perbedaan-perbedaannya ya. Oke, kita akan jalankan ya. Kita sudah men-save semua dan tinggal kita jalankan saja. Oke, ini untuk yang 1A dan ini untuk 1B. Oke, kita coba jalankan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ya, jadi kita sudah melihat grafiknya. Jadi sinyal kontinu itu adalah sinyal yang memiliki nilai pada setiap titik waktu secara terus-menerus tanpa terputus. Ya, kalau secara matematis, variabel waktunya itu bersifat real dan menghasilkan grafik kurva yang mulus. Nah, di sisi lain itu sinyal listrik hanya didefinisikan itu pada titik-titik waktu tertentu yang terisolasi atau terpisah. Nah, ini adalah eh, titik waktu tertentu ya yang terisolasi atau terpisah dianya. Biasanya dinyatakan itu dengan dalam indeks bilangan bulat sebagai hasil dari proses pengambilan sampel dari sinyal kontinu agar dapat diproses oleh komputer. Nah, kalau perbedaan utamanya itu terletak pada sifat domain waktunya. Jadi kalau sinyal kontinu itu bersifat analog dan ada di setiap fraksi detik kecil. Sedangkan sinyal diskrit tadi itu bersifat digital dan hanya muncul pada interval tertentu sehingga seringkali divisualisasikan dengan garis-garis tegak atau titik-titik ya. Itu adalah untuk perbedaan dari kedua codingan tadi. Oke ya. Selanjutnya kedua ini kita diminta untuk membuat sistem pembayaran pajak pinjaman bank ya yang dapat dimudahkan sebagai sistem waktu diskrit dengan persamaan ini, dimana A itu adalah bunga per tahunnya, lalu XN ini adalah jumlah angsurannya ya, dan YN ini adalah sisa pinjaman setelah bulan ke N. Nah, untuk bentukan keluarnya kita akan lakukan seperti berikut ya. Oke, jadi di sini kita sudah ada ya programnya dan kita tinggal menjalankan ya pada praktik 1C ini ya. Nah, di sini langsung kita diminta untuk input jumlah pinjaman yang berapa kita minta. Nah, kalau sesuai dengan pada perintah di sini itu diminta 6.000 ya pinjamannya. Lalu dengan bunga per tahun itu 15% dan untuk yang pertama kita minta untuk pembayaran angsuran 150, lalu kita bandingkan dengan yang 300. Oke. Kita coba ya untuk melihat perbedaannya. Nah, kalau bunga ini kan 15%, tapi kalau di MATLAB itu terbaca 15%. Jadi kita harus buat 0,15. Oh, ada kesalahan ya. Jadi kita coba ulang. Karena kita tidak memasukkan tadi pembayaran per bulannya, jadi dia tidak merespon ya. Oke, pembayaran per bulan tadi yang pertama adalah 150 ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini kita membayar sampai bulan ke 36. Nah, kalau secara pembuktian ya, kalau kita
150 ini bulan 0 kan saldo awal kita tuh 6.000. Lalu pada bulan pertama itu ya dia satu ini dimana kita menambahkannya, lalu kita kalikan dengan 6.000, lalu kita kurangi dengan 150. Jadi untuk yang pertama kita membayar segini dan sesuai ya dengan ini sisa pinjaman kita ya. Dan begitu juga selanjutnya sampai bulan ketiga kita buat perhitungannya ya, ini sesuai. Jadi bagaimana kalau kita membuat yang 3.000? Jadi kita akan jalankan dulu semuanya, lalu kita bandingkan perbedaannya. Ini untuk 300. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini sama sisa pinjaman kita bulan pertama segini, kedua segini, dan seterusnya. Nah, dalam perbandingan antara angsuran per bulan ini antara 150 dan 300 ini terlihat, kita bisa lihat perbedaan signifikannya pada kecepatan pelunasannya dan efisiensi biaya bunga. Kalau di sini kan sampai bulan ke-36, di sini sampai bulan ke-24. Ya, dengan pinjaman awal itu 6.000 dan bunganya 15% per tahun, atau itu kalau per bulannya 0,0125. Ya, pembayaran 150 itu kan memaksa debitur itu untuk membayar bunga sebesar 75 di bulan pertama. Kita lihat di sini ya. Dia memaksa kita untuk bayar 75 di bulan pertama, sehingga hanya separuh dari angsuran yang benar-benar mengurangi pokok pinjaman. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan sisa pinjaman berkurang sangat lambat. Sebaliknya kalau kita menaikkannya menjadi 300 ya, di sini ya, itu porsi bunga tetap di 75 di bulan pertama, tapi sisa 225 itu langsung memotong pokok pinjaman. Nah, hal ini menciptakan efek domino yang menguntungkan. Jadi saldo pokok mengecil lebih cepat, yang secara otomatis mengecilkan beban bunga di bulan-bulan berikutnya. Sehingga pinjaman dapat lunas jauh lebih singkat dengan total bunga kumulatif yang lebih rendah. Ya, itu adalah perbedaannya. Oke, kita bersihkan. Kita akan lanjut ke praktek selanjutnya yang ada di sini. Nah, kita juga diminta untuk menjalankan program ini ya, praktik 1D. Lalu kita diminta untuk mengamati hasil dan memberikan pembahasannya. Nih. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, itu proses pencemaran sinyalnya atau folding dalam waktu discrete itu dilakukan untuk mengubah indeks waktu n menjadi negatif n. Nah, pada kode tadi itu variabel nf-nya itu ya di sini itu nilai n yang dikalikan dengan minus 1 ya. Dan ini untuk buat fungsi untuk memindahkan posisi setiap sampel sinyal ke arah sumber waktu yang berlawanan. Jadi meskipun posisi waktunya berubah dari positif ke negatif, nilai amplitudo atau ketinggian sinyal X-nya itu tetap sama nih. Ya. Jadi kalau posisi waktunya pun berubah ya. Ini kan dari positif, ini langsung dari positif ke negatif ya. Itu tinggi itu tetap sama nih amplitudonya ya, karena urutan data dalam array itu tidak diubah di program ini. Nah, inilah menunjukkan bahwa operasi folding pada kode ini itu hanya memanipulasi pemetaan waktu tanpa memodifikasi konten informasi dari sinyal itu sendiri. Nah, inilah sehingga menghasilkan visualisasi yang simetris terhadap sumbu vertikal. Oke. Lalu yang keempat ya, kita diminta untuk menjalankan ini ya, diberikan sinyal awal X1, 1, 2, 3, kemudian ditentukan gambar grafik dari pergeseran X2, X1 dan sampai 5. Nah, kita minta menjalankan ini ya. Oke, ada di sini ya, praktik 1E. Oke, kita jalankan. Ya, inilah. Jadi kalau berdasarkan kode pemrogramannya ini ya, itu grafik yang dihasilkan itu menunjukkan proses pergeseran sinyal jenis penundaan atau delay. Jadi sinyal asli X1 ya, yang awalnya berada pada rentang indeks N0 hingga 2 itu digeser sejauh 5
5 satuan ke kanan menjadi X2 sama dengan X1 N sampai 5 ya. Secara teknis penambahan 5 angka 0 di depan array X1 ini pada baris X2 ya. Pada baris X2 itu ini ya. Itu secara manual memindahkan nilai amplitudo daripada ini 1 2 3 ini sehingga saat ini dimulai dari indeks N sama dengan 5 dan N sama dengan 7 ya. Jadi operasi ini membuktikan bahwa pengurangan pada variabel independen N dalam fungsi X N sampai K itu mengakibatkan sinyal bergeser ke arah kanan pada sumbu horizontal. Nah, lalu kita kan diminta di sini pengaruh R ya, pengaruh R pada grafik ya. Pengaruh R pada grafik ya yang ada di sini ya. Nah, kalau R ini sebenarnya itu untuk parameter penentu warna ya, color atau color specifier ya. Yang itu merupakan singkatan dari merah ya yang ada di sini. Jadi kalau kita tambahkan karakter ini itu tujuannya untuk mengubah warna garis dan titik penanda pada grafik sinyal X2 yang nanti yang menjadi merah kalau kita lihat di sini. Itulah adalah pengaruh daripada R ya. Oke. Dan selanjutnya kita diminta di sini untuk menggeser sinyal ya. Sinyal X1 ke dalam bentuk X2 sama X1 N sampai 6 ya. Ya, kita sudah buat di sini. Akan ada 3 minta sini ya, kita buat sampai H dia. Oke, untuk yang pertama ya. Yang pertama diminta di sini X1-nya 102 ya. Ini adalah X1-nya. Yang dimana X2 ini digeser sampai N sampai 6 ya. Jadi kita jalankan saja. Nah, kita lihat di sini. Ini sinyal aslinya dan ini X2 yang mana digeser N sampai 6 ya. Jadi ketika menjalankannya itu kita definisikan sinyal awalnya itu X1 yaitu 1, 0 dan 2 ya. Kemudian kita menentukan indeks waktunya N1 sampai 0 sampai N1 sama 0 itu sampai 2. Lalu kita membuat sinyal baru yaitu X2. Yang dimana X2 itu kan X1 N sampai 6 ya. Karena sinyal digeser 6 langkah ke kanan, maka kita menambahkan 6 nilai 0 di depan sinyal nih. Sehingga sinyal menjadi X2 ini 000 karena ini 1 kan 000 lalu 102. Nah, ketika kita menjalankan inilah grafiknya. Grafik pertama ini adalah inilah sinyal asli grafiknya. Yang kedua ini adalah sinyal hasil pergeseran. Nah, kalau kita lihat di sini sinyal berpindah 6 indeks ke kanan. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita jalankan. Ya, pada percobaan ini ya, yang kedua, sinyal awalnya kan 311 ya. Nih. 311. Oke. Nah, lalu kita lakukan operasi X2-nya. X2-nya kan X1 sampai N sampai 6 ya. Nah, yang dimana itu berarti sama seperti tadi itu digeser sinyalnya 6 langkah ke kanan. Maka kita tambahkan 6 angka 0 di depan sinyal. Nah, sehingga menjadi ini 00 lalu X1-nya ini inilah nanti 3111 ya. Lalu kita jalankan karena kita bisa lihat grafik sinyal sebelum dan sesudah pergeseran. Oke, dan selanjutnya yang terakhir ya pada praktikum yang pertama ini di modul PSD2 ini ya, dimana kita ada X1-nya itu 2, 3, dan 1 ya. Ini kita juga diminta kita jalankan ya, sinyal awalnya kan 2, 3, dan 1 ya. Jadi kita lakukan juga operasi pergeserannya X2 sama dengan X1 N sampai 6 ya. Karena digeser 6 langkah ke kanan maka sinyal menjadi seperti ini.
Nah, ini juga X1-nya dilanjut dengan 2, 3, dan 1 ya. Lalu kalau kita jalankan ya inilah grafiknya. Ini yang pertama itu sinyal aslinya, yang kedua ini adalah sinyal yang sudah bergeser. Nah, grafik 2 akan terlihat lebih ke kanan dibandingkan sinyal awalnya ini ya. Oke, itu adalah untuk pada praktikum yang pertama ini. Kita lanjut kepada yang kedua ya. Nah, yang kedua itu kita diminta yang mana ini adalah pemrosesan sinyal suara ya. Nah, kita menjalankan proses perekam dan menyimpan suara dengan mengucapkan kata satu sebanyak 1 kali ucapan. Oke. 1. Ini sudah kita dengar ya. Lalu kita akan mengulanginya dengan 1/5 kali. Ya, kita akan coba ya. 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Nah, di sini kan karena waktunya itu 2 detik saja untuk merekam ya. Makanya jadi ada terpotong tadi. Coba kita buat kedua. 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2. Ah, kepotong kan? Oh, coba kita coba ketiga. 3, 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3. Nah, itu adalah perbedaannya. Oke, kita masuk ke yang kedua ya. Di mana sini kita kan untuk menjalankan program yang menyajikan file WAV ya. Nah, ini untuk menyajikan filenya. Jadi sini kita sudah ada filenya. Dan langsung kita jalankan saja ya. Nanti ini akan membaca file 1 WAV ini ya. 1. Nah, itu saya sudah merekam kemarin dengan mensave-nya dengan file 1 WAV. Oke. Itu untuk membunyikannya. Lalu di sini ada diminta untuk membuat program fungsi main, std, dan sum untuk menghitung rata, standar deviasi, dan energi total sinyal suara yang terekam. Ya. Nah, ini adalah ratanya atau minnya dari perekaman suara yang sudah dilakukan, dan ini adalah standar deviasinya dan nilai energi total daripada sinyal suara yang kita sudah lakukan. Oke. Dan selanjutnya itu kita masuk kepada praktikum yang ketiga ya. Praktikum ketiga ini kita judulnya itu pencuplikan dan pengaliasan sinyal kontinu. Oke, tetapi kita bersihkan dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada praktikum ketiga yang mana sini adalah pencuplikan dan pengaliasan sinyal kontinu. Oke, di sini diminta kita pertama untuk menjalankan program ini 3A ya. Ya, kita sudah men-save sini sampai dia. Nah, dimana di sini ya kita mengamati hasilnya yang berikan pembahasannya berdasarkan frekuensi pencuplikan dan jumlah titik pencuplikan serta waktu sinyal berjalan. Oke. Nah, kalau kita amati hasilnya itu kan sinyal kan diambil dari resolusi yang cukup tinggi yaitu 8 titik per gelombang, yang dimana ini kan hasil dari fs dibaris dengan f ya, jadi 8 sampel atau 8 titik per gelombangnya. Nah, jadi karena itulah bentuk sinyalnya atau bentuk sinusnya itu mulus ya. Jadi berdasarkan teorema Nyquist ya, frekuensi minimal harus 2 kali lipat dari frekuensi sinyalnya. Jadi fs harus 2 kali besar dari 2f. Ya, ini kan sudah lebih besar ya. Dan sinyal dapat dikonstruksi dengan sempurna tanpa terjadi aliasing karena syarat itu sudah terpenuhi. Nah, tapi karena jumlah titik yang diambil itu cukup banyak itu ya, di sini kan NS-nya itu 512 ya. Jadi grafiknya itu padat kalau kita lihat di sini. Nah, dengan 512 titik dan 8 sampel per siklus,
Ya, jadi jumlah total siklus gelombangnya itu yang muncul di sini adalah 64 gelombang. Ya, dapat kita buktikan dengan NS ya, kita bagikan dengan uh, nih Fs dan dibagi dengan F. Jadi kan NS dibagikan dengan 8 hasil dari pembagian ini. Jadi dapat 64 gelombang. Dan mengenai waktu total durasi itu ditentukan oleh hubungan antara jumlah sampel dan frekuensi pencuplikannya. Jadi periode pencuplikannya sini kan ada 1 detik ya. Jadi 1/fs itu kita dapatkan sekitar 0,000125 detik ya. Dan durasi total sinyal itu yang diproses itu 512 ini kita bagikan dengan 8000. Jadi kita dapat 0,064 detik atau 64 ms ya. Lalu di sini yang kedua ya, kita mengulangi. Tapi kita ubah fs-nya 4000 dan f-nya 12000. Ya, di sini 12 dan di sini fs-nya 4000. Nah, kalau kita lihat ya di sini grafik dihasilkan itu berbeda dengan yang tadi ya. Karena inilah eh, terjadi itu karena frekuensi sinyal itu lebih besar daripada frekuensi sampling. Nah, kondisi inilah menyebabkan fenomena yang terjadi itu yang disebut aliasing, yaitu kesalahan representasi sinyal akibat frekuensi sampling yang terlalu kecil. Nah, akibatnya kan bentuk sinyal yang dihasilkan tidak mempresentasikan lagi sinyal aslinya. Ya, kalau kita lihat ini kan sudah berantakan ya. Karena ya kalau kita bagi pun ini 4000 dibagikan dengan 12000 itu ya sudah berapa apa tuh. Maka jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Kita bersihkan dulu. Itu praktik 3B. Nah, praktik 3B ini kita untuk menanyakan lalu kita amati hasilnya ya. Dan kita berikan penjelasan tentang pengaliasan dari gambarnya yang kita jalankan. Oke. Nah, di sini kita program ini kita digunakan untuk menunjukkan fenomena aliasing pada sinyal diskrit. Nah, variabel X1 dan X2 itu adalah dua sinyal kontinu dengan frekuensi yang berbeda. Jadi grafik yang berwarna merah ini ya itu menunjukkan sinyal pertama dan warna hijau ini itu sinyal kedua. Nah, dan titik-titik biru ini itu adalah menunjukkan hasil sampling dari sinyal tersebut. Ya, kita lihat sini hasilnya. Oke, dan selanjutnya kita diminta menjalankan praktik 3C ini. Ya, kita amati hasilnya lalu kita berikan pembahasan tentang sampling sinyal kontinu berdasarkan grafik yang akan kita tampilkan. Oke, kita jalankan saja. Nah, jadi program ini itu kan menunjukkan proses sampling yang mengubah sinyal kontinu atau S1 ya menjadi sinyal diskrit atau S2. Ini S1 dan jadi nanti diubah menjadi sinyal diskrit S2 yang ada sini. Nah, dengan mengambil cuplikan nilai setiap TS, yaitu tesnya kan 0,1 detik kita lihat di sini pada samplingnya. Nah, karena frekuensi sampling yang digunakan itu fs-nya itu kan 10 Hz ya. Nah, jadi itu sudah lebih besar dari 2 kali frekuensi sinyal. Di mana frekuensi sinyal kan 2 ya. Itu sama dengan 4 Hz ya kalau 2 kali frekuensi sinyal ya. Maka syarat Nyquist itu terpenuhi sehingga sinyal diskrit ataupun grafik stemnya itu masih mampu mempresentasikan bentuk dasar sinyal sinus aslinya dengan akurat tanpa terjadi aliasing. Selanjutnya yang terakhir ya 43D ya, pada ini praktik 3D. Kita diminta menjalankan lalu kita amati hasilnya. Oke, kita jalankan.
Nah, ini adalah hasilnya. Nah, pada percobaan ini sampling dilakukan menggunakan frekuensi sampling fs. Jadi kalau kita bandingkan dengan percobaan sebelumnya yang menggunakan TS ya, sebenarnya kedua metode itu saling berkaitan karena kan fs itu sama dengan seperti TS ya. Jadi sehingga hasil sampling yang diperoleh pada dasarnya itu memiliki prinsip yang sama. Hanya saja cara penentuan parameter yang berbeda. Nah, grafik merah ini itu menunjukkan sinyal kontinu. Sedangkan titik-titik stem ini ya itu menunjukkan hasil sampling sinyalnya. Oke, kita akan masuk ke bab selanjutnya, bab 4. Nah, pada bab 4 ini yaitu judulnya DFT dan FFT. Ya, dimana kita sih minta untuk menjalankan kita untuk menuliskan fungsi ST-nya. Lalu kita jalankan ya. Baik, kita sudah buat di sini, kita jalankan. Ya, untuk menjalankannya ini ya kita buat terlebih dahulu X ya, X sama dengan kita sebagai percontohan saja. Nah, ini dia. Jadi untuk menjalankannya itu langsung saja kita buat ini. Nah, jadi program ini tuh untuk membuat fungsi DFT secara manual di MATLAB. Nah, fungsi ini akan menghitung transformasi Fourier discrete dari suatu sinyal menggunakan rumus DFT itu. Nah, jadi variabel n itu menunjukkan jumlah sampelnya, sampel sinyal yang digunakan. Jadi program nanti akan melakukan perulangan menggunakan for loop untuk menghitung nilai transformasi Fourier pada setiap indeks frekuensi. Ya, lalu kita lanjut ke sini. Suatu sinyal berikut untuk semua nilai n yang lain dan n down dan seterusnya kita diminta menjalankan programnya, lalu kita diminta untuk membuktikannya dengan perbandingan analitik secara manual, yang mana ini adalah praktik 4A ya. Praktik 4A kita bersihkan dulu. Ini adalah praktik 4A ya, dimana kan di sini minta untuk menjalankan X0 itu 1, X1 itu 2, X2 itu 2, dan X3 itu adalah 1. Ya, kita jalankan saja. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, sini saya sudah punya pembuktiannya ya. Nah, jadi diketahui kan tadi sinyal X0 itu kan 1, X2 itu 2, X2 itu 2, dan X3 itu adalah 1. Nah, jadi jumlah titik DFT itu adalah n-nya itu 4. Dan rumus DFT kita bisa lihat di sini, dan pada saat 0 ya, kita buat di sini dan kita dapatnya hasilnya 6. Nah, pada saat kondisi 1 ya, dimana adalah perhitungannya, dan kita dapatkan minus 1 minus J ya, kita lihat sini ya. Dan ini juga kita dapatkan 6 ya. Dan pada kondisi K2 ya, ini perhitungannya dan hasilnya adalah 0 di sini. Sesuai terbukti ya. Dan untuk pada K3 ya, itu hasilnya adalah minus 1 plus J. Jadi bentuk akhirnya ya kita lihat di sini 6 minus 1J ya, 0 dan minus 1 plus J ya, itu adalah pembuktiannya dan sudah terbukti benar. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu kita diminta untuk menentukan DFT dalam bentuk rektangular dengan endpoint DFT sama dengan 4 dari sinyal-sinyal berikut yang semua bernilai 0 untuk n mulai 0 dan n lebih 4. Untuk ini kita beri nama dia definisi 1
2, 3, dan 4 ya, sesuai dengan solnya ya, kita buat semuanya. Nah ini sesuai ya, untuk A itu pada saat 0 itu minus 1, dan pada 1 1, 2 dan seterusnya itu 3 1 ya. Kita coba jalankan ya, kalau kita hitung juga itu akan sesuai ya. Begitu juga di sini. Nah hasil daftarnya segini, dan itu sesuai ya dengan ini ya. Kita masukkan datanya, 0 itu minus 1, dan 1 itu 0, 2 itu 2, seterusnya 3 dan 2 ya. Kalau definisi 3 itu juga sama, ini 1 1 dan 1 ya, semua satu. Kita jalankan juga, dapat aja segini. Juga pada definisi 4. Nah definisi 4 kan diminta sini sama seperti tadi ya, jadi kalau hasil tidak tahu beda. Oke, itu ada untuk tugas ini. Kita bersihkan lagi, dan selanjutnya yaitu di mana kita diminta untuk menuliskan fungsi idefst ini ya pada MATLAB ya. Lalu kita jalankan. Kalau untuk menjalankannya ini kita bikinlah, atau kita anggaplah kita sudah punya hasil DFST-nya itu, DFT XK dari proses sebelumnya. Tapi kalau belum ya, kita buat contohnya ini, XK ini ya. Kita buat 10 titik koma 2 plus 1i titik koma, lalu 0 titik koma dan 2 sampai 1i, sudah kita tutup kurung ya. Lalu buat lagi ini. Coba kita jalankan. Jadi kita perlu memanggil fungsinya ini dengan xn ya. Xn itu sama dengan idf st dfst itu xk ini. Oh mohon maaf, kita sih bikin idsft makanya tidak terbaca. Jadi idsft, nah ini ya sudah terbaca ya, dan ini sesuai ya. Jadi ini untuk xn ini tuh fungsinya itu untuk mengembalikan ke sinyal waktu. Tapi coba kita lihat hasilnya. This x ya. Nah serupa ya sebenarnya ya. Itulah untuk pada program ini. Jadi untuk cara singkatnya ya, pada baris 3 sampai 7 ini ya, itu kodenya mengecek apakah data XK ini ya berbentuk baris atau kolom. Kalau berbentuk garis, kode akan mengubahnya menjadi XK ini, tanda petik ini, agar perhitungan matriksnya itu jadi konsisten. Lalu pada baris 9 hingga baris ke-10 ya, ini ya, itu menyiapkan wadah kosong daripada Excel ini. Nah, untuk menampung hasil sinyal waktu dan membuat indeks dari 0 sampai n sampai 1 ya.
dalam perhitungannya itu ada di baris 12 hingga ke baris 14 ya. Di mana kode ini melakukan perulangan atau for loop ya untuk menghitung setiap titik sinyal menggunakan rumus ini ya. Dan itulah untuk penjelasan mengenai program ini. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya ini, dimana kita disuruh untuk menentukan inverse DFT, dan kita juga disuruh untuk membuktikan dengan perhitungannya, yang dimana kita akan perhitungkan secara manual ya, yang disimpan dalam praktik 4B ya. Jadi coba kita jalankan simpan 1221 ya dari ini, dan kita sudah buat ya. Nah di sini dia SK-nya kan 6 minus 1 J, lalu ada 0 minus 1 plus 1 J, dimana ini itu juga sama 4 ya. Rumus DFT kan sudah ketahui ini. Untuk bentuk manualnya itu untuk N 0 ya, maka kita dapatkan hasilnya itu 1. Nah ini sesuai, ini perhitungannya. Lalu pada saat N itu 1 ya, kita sudah menggunakan ini dan kita masukkan dan kita dapatkan hasilnya 2. Nah ini sesuai. Nah pada saat N2 itu oke, kita ke perhitungan dan kita dapatkan 2 juga. Lalu pada N3 itu ya di sini kita dapatkan hasil ada 1. Nah ini sesuai ya hasil akhirnya ya, dengan perhitungan yang kita lakukan secara manual tadi ya. Jadi inverse DFT itu digunakan untuk merekonstruksi sinyal waktu dari representasi frekuensinya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan itu, perhitungan secara manual ini ataupun dari simulasi MATLAB ini, diperoleh sinyal XM-nya itu 1221, yang dimana itu identik dengan sinyal awal sebelum transformasi. Nah hal inilah membuktikan bahwa proses DFT dan IDFT itu bersifat saling inverse. Selain itu juga karena spektrum memiliki sifat simetri konjugat ya, jadi hasil DFT-nya berupa bilangan real. Nah inilah menunjukkan bahwa informasi frekuensi dalam DFT telah lengkap untuk merekonstruksi sinyal asli tanpa kehilangan datanya ya. Oke, kita lanjut kepada soal selanjutnya. Nah, gimana sini dari soal nomor 3 tadi ya, kita diminta untuk menentukan inverse DFT-nya dan amati hasilnya serta berikan penjelasannya. Oke, untuk ini tadi kita simpan di uji DFT ya, di sini ya, karena tadi kan soal nomor 3 ini ada 4 ya. Nah, coba kita jalankan ya. Nah di sini sudah ada 4 dia, daripada hasil sinyalnya itu sesuai dengan perhitungannya. Nah jadi pada codingan ini ya, kalau kita lihat ada IFFT ini itu hasilnya itu kan FT sama dengan X ya tadi ya. Itu kalau hasilnya tidak persis itu terjadi error karena numeriknya kecil. Lalu juga kalau kita lihat tadi sinyal C dan D nya itu sama ya, sama dengan perhitungan tadi itu, karena soal sama jadi hasilnya juga sama ya. Itu adalah perbedaannya atau penjelasan singkat dari codingan ini ya. Kita silang dulu. Nah, kalau teman-teman lihat kan ini sama ini, karena soalnya juga sama dan jawabannya juga sama. Oke, yang diminta selanjutnya di sini kita menjalankan program ini ya. Lalu kita
kita beri pembahasannya. Itu terletak pada 4C. Ini kita jalankan saja dulu. Ada dua figur ya. Jadi kalau berdasarkan hasil FT-nya itu dari sinyal apanya, dari sinyal XK ini ya, dengan N32 ini, pada grafik Magnitudo itu terlihat bahwa nilai spektrumnya itu paling besar berada pada frekuensi rendah atau K kecil ya, lalu kemudian menurun dan memiliki kandungan frekuensi dominan pada frekuensi rendah. Lalu sementara itu pada grafik fase itu menunjukkan perubahan fase yang tidak linear terhadap indeks frekuensinya, yang dimana ditandakan dengan ada komponen kompleks pada hasil transformasi. Jadi secara keseluruhan FFT itu berhasil mempresentasikan nilai eksponensial dalam domain frekuensi dengan karakteristik spektrum yang menyebar. Jadi tidak seperti sinyal sinusoidal, yang dimana itu hanya menampilkan satu frekuensi domain. Oke, kita lanjut kepada yang terakhir ya, 4D. Yang dimana kita di sini minta untuk menentukan inverse-nya ya, dapat menggunakan FT. Jadi kita tambahkan sedikit ini ya ke program ini di bawahnya, dan kita sudah tambahkan di sini. Dan kita akan jalankan saja ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, sinyal hasil inverse FT ini kan menggunakan fungsi IFFT, menunjukkan itu bentuk eksponensial menurun kita lihat di sini. Dan dengan nilai awalnya tadi itu mendekati 1 pada K sama dengan 0, lalu semakin kecil hingga mendekati 0 saat K-nya bertambah. Bentuk ini identik dengan sinyal awal tadi, yaitu HK sama dengan 0,8 pangkat K. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa proses inverse FT ini berhasil mengembalikan sinyal dari domain frekuensi ke domain waktu tanpa perubahan bentuk yang signifikan. Nah, inilah membuktikan bahwa FFT dan IFFT ini merupakan pasangan transformasi yang saling berbalikan. Nah, di mana hasil transformasi frekuensi dapat direkonstruksi kembali dan jadi sinyal semula dengan baik. Jadi walaupun terdapat perbedaan yang sangat kecil akibat keterbatasan prestasi numeriknya. Ya, ini kita sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada bab 5 atau praktikum kelima yang terakhir ya. Nah, di sini kita sudah, dimana ini judulnya tuh tapis analog dan digital. Oke. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh ya. Contoh-contoh ini kita diminta untuk menuliskan program ini untuk menentukan jenis pentapisnya, LPF, APF atau BPF-nya, serta untuk menentukan frekuensi kritis atau cut off rejection. Kita minta mengamati hasilnya. Ini ada pada praktik 5A ya, ini dia. Jadi kalau kita lihat di sini ini 0,579 dan A1-nya ya, itu juga di sini B2-nya dan juga A2-nya itu sesuai ya, dan juga di sini nanti B3 dan seterusnya. Coba kita jalankan saja ya. Kalau kita lihat itu kan dari hasil plot frekuensi dari ketiga fungsi alih itu kita dapat identifikasikan bahwa pada figur 1 ini ya, mata figur 1. Nah, pada figur 1 ini itu merupakan LPF atau low pass filter ya, karena memiliki nilai magnitudo tinggi pada frekuensi rendah dan menurun seiring bertambahnya frekuensi, sehingga hanya melewatkan sinyal frekuensi rendah. Nah, pada figur 2 ini atau filter H2S ini ya,
itu adalah high pass filter atau HPF ya, karena responnya kecil pada frekuensi rendah dan meningkat pada frekuensi yang lebih tinggi. Jadi hanya melewatkan sinyal frekuensi tinggi saja. Nah, kalau pada yang figur 3 nih atau filter H3S ini itu adalah BPF, band pass filter. Ya, karena hanya melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu lalu meredam ya frekuensi di luar rentang tersebut. Jadi kalau secara umum LPF itu adalah filter yang LPF tadi itu adalah filter yang melewatkan frekuensi rendah. Kalau AVF itu melewatkan frekuensi tinggi dan kalau BPF itu melewatkan frekuensi pada pita tertentu di antara frekuensi rendah dan tinggi yang ditentukan oleh frekuensi cut off atau batas kerjanya. Ya, itu adalah untuk lalu sini kita juga diminta ya untuk membuat program jenis sebagai pentapisan rock dengan fungsi ali berikut. Ya, ini juga sama ya. Jadi kalau di sini kita cuma ganti perbedaan sedikit-sedikit perbedaannya pada B1, A1, B2, A2 dan seterusnya di sini. Nah, ini adalah bentuknya. Kalau kita lihat tadi berbeda ya. Oke. Dan selanjutnya di sini kita diminta untuk menjalankan program ini dari contoh ini ya. Kalau kita tentukan ya figur mana yang merupakan sebentar FF maupun BPF, berikan penjelasan serta oke. Kita akan jalankan itu pada 5B ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau dari hasil respons frekuensi dari program yang kita jalankan ini, kalau kita invasi pada figur 1 ini ya atau H1Z ini ya, itu adalah FF. Ya, karena itu memiliki magnitudo besar pada frekuensi rendah. Nah, dan menurut saat frekuensi meningkat. Nah, jadi sehingga hanya melewatkan komponen frekuensi rendah. Dan kalau figur 2 ya, H2Z ini itu kan high pass filter ya. Karena responnya kecil pada frekuensi rendah dari sini ya. Sehingga hanya melewatkan frekuensi tinggi saja. Lalu pada figur 3 ya, ini adalah band pass filter ya. Filter H3S ini ada BPF. Ya, karena hanya memiliki respon besar pada rentang frekuensi tertentu di tengah, nih, ya, serta meredam frekuensi rendah dan tinggi di luar pita tersebut. Ya, jadi secara umum, kalau kita bandingkan tadi itu FF itu berfungsi untuk melewatkan sinyal frekuensi rendah dan HPF tadi untuk frekuensi tinggi dan BPF ini untuk frekuensi dalam rentang tertentu yang dibatasi oleh frekuensi cut off bawah dan atas. Lalu kita sini minta untuk menjalankan atau program ini ya. Nah, kita sudah buat. Inilah bentuk perbedaannya dengan yang tadi ya. Bisa teman-teman lihat ya. Oke, dan selanjutnya di sini kita diminta untuk menjalankan program ini 5C ya. Ini untuk pentapisan LPF pada channel suara. Baik, kita akan baca suara ini ya. Oke. Di 5C ya, baik. Kita Nah, ini adalah sinyal rekaman yang sudah kita rekam ya, 1 WAV ini ya. Jadi dari hasil program ini ya, kalau kita lihat itu proses pentapisan LPF itu pada sinyal suara itu dilakukan dengan cara mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi dengan pakai FFT. Kemudian kita mengalihkan spektrum tersebut dengan filter low pass yang hanya melewatkan frekuensi di bawah 400 Hz dan meredam frekuensi di atasnya. Jadi kalau pada grafik FFT-nya itu
kita lihat bahwa sinyal suara memiliki komponen frekuensi yang cukup lebar. Tapi setelah kita terapkan LPF-nya, ya, hanya bagian frekuensi rendah yang dipertahankan. Lalu pada inverse FFT, ya, kita dimana itu menunjukkan sinyal yang lebih halus dan kehilangan komponen frekuensi yang tinggi. Jadi sehingga suaranya menjadi lebih lembut atau cenderung teredam pada bagian tajamnya. Yang membuktikan bahwa LPF efektif dalam menyaring noise atau komponen frekuensi dari sinyal suara. Lalu di sini pada 5D ini untuk petapisan HPF pada sinyal suara, ya. Oke, kita coba jalankan. Ya, inilah dia hasilnya. Jadi kalau dari hasil program yang kita buat ya di sini ya, itu pentapisan HPF itu dilakukan dengan cara mengubah sinyal suara ke domain frekuensi menggunakan FFT. Ya, lalu kita mengalihkan spektrumnya dengan filter high pass yang hanya melewatkan frekuensi di antara 2000 Hz dan meredam frekuensi di bawahnya. Nah, pada grafik FFT ini terlihat bahwa sinyal suara memiliki komponen frekuensi yang domain pada frekuensi rendah, tapi setelah kita terapkan itu HPF, ya, komponen dihilangkan sehingga hanya tersisa frekuensi tinggi. Jadi hasil inverse FFT ini menunjukkan sinyal yang lebih tajam dan tipis. Kalau kita lihat komponen itu, komponen suara itu menjadi kurang penuh dan cenderung menonjolkan bagian desis atau noise yang berfrekuensi tinggi. Inilah yang menunjukkan bahwa HPF itu efektif dalam menghilangkan komponen frekuensi rendah dan mempertahankan frekuensi tinggi pada sinyal suara. Ya. Langsung saja kita diminta untuk mengerjakan program ini untuk pentapisan BPF ya pada sinyal suara. Nah, 5E. Baik, coba kita jalankan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau hasil programnya itu kan pentapisan APF ini dilakukan dengan cara kita mengubah sinyal suara ke domain frekuensi menggunakan FFT ya. Nah, lalu kita mengalihkan spektrum tersebut dengan filter high pass ya. Dengan hanya melewatkan frekuensi di atas 2000 Hz ya dan meredam frekuensi di bawahnya. Jadi pada grafik FFT itu terlihat bahwa sinyal suara memiliki komponen frekuensi yang domain di frekuensi rendah. Tapi setelah kita terapkan HPF, ya, komponen tersebut dihilangkan sehingga hanya tersisa frekuensi tinggi. Lalu hasil inverse FFT itu menunjukkan sinyal yang lebih tajam dan tipis, di mana komponen suaranya itu menjadi kurang penuh dan cenderung menonjolkan bagian desis atau noise berfrekuensi tinggi. Nah, inilah menunjukkan bahwa HPF efektif dalam menghilangkan komponen frekuensi rendah dan mempertahankan frekuensi tinggi pada sinyal suara. Oke, yang selanjutnya, sini kita disuruh untuk cari LPF, ada LPF dan BPF pada sinyal suara terrekam untuk kata 2 dan 3. Ya, di sini sudah kita rekam ya, 2 dan 3 ya. Jadi kita akan jalankan saja ya pada uji. Nah, nanti sini sudah akan terbaca ya. Dia akan membaca langsung file 2 WAV ya di atas, ini 3 WAV dan 2 WAV di atas ya. Lalu ini filternya biar rapi nanti. Lalu proses 2-nya dan proses 3 nanti diproses ya untuk suara 3, ini untuk suara 2 ya, kita coba jalankan. Ini untuk 3 ya, untuk APF dan BPF ya. Ini yang 2. Oke. Jadi hasil pentapisan ini ditunjukkan bahwa setiap filter memberikan karakteristik yang berbeda pada sinyal suara. Jadi LPF itu menghasilkan sinyal yang lebih halus kalau kita lihat ya, dengan mempertahankan frekuensi rendah sehingga suara terdengar lebih lembut ya.
Lalu pada HPV itu ya ini menghasilkan suara yang lebih tajam dengan menonjolkan frekuensi tingginya aja. Jadi tapi menghilangkan itu sebagian besar energi utama suaranya. Kalau BPF ya itu eh, diberikan hasil yang paling representatif ya, karena hanya melewatkan frekuensi penting pada rentang percakapan manusia. Jadi bentuk sinyal dari 2 dan 3 itu masih dapat kita kenal dengan jelas. Lalu juga sinyal 3 itu terlihat lebih kompleks dibandingkan dengan 2. Kenapa? Karena untuk 3 ini memiliki struktur suku kata yang lebih banyak sehingga respon eh, terhadap filter juga lebih bervariasi. Oke, baik. Demikianlah hasil penjelasan saya mengenai modul 3 ini. Apabila kesalahan kata, saya minta maaf sebesar-besarnya dan untuk kedepannya akan diperbaiki selanjutnya. Terima kasih.